Ya Dina, apa saja persiapan yang dilakukan untuk menyambut para kepala negara anggota G20? Dan juga pemirsa, betul sekali segala persiapan ini tidak henti-hentinya dilakukan sejak kami tiba di Bali, yakni sejak tanggal 8 November 2022 lalu sejumlah persiapan sudah dilakukan. Salah satunya yang terbaru yang dilakukan adalah simulasi penjemputan tamu negara atau VVIP yang menggunakan mobil listrik. Karena seperti yang kita ketahui, memang pemerintah sudah mewajibkan penggunaan kendaraan listrik selama KTT G20 berlangsung. Jadi untuk tamu, kemudian kepala negara, delegasi, dan juga masyarakat lainnya yang berada di area venue dari KTT G20 ini wajib menggunakan kendaraan listrik karena memang sudah tersedia 1.452 kendaraan listrik selama KTT G20 ini berlangsung. Dan memang ada beberapa jenis kendaraan yang terlihat selama simulasi berlangsung. Salah satunya yang nilai valuasinya paling tinggi adalah Hyundai Genesis G80. Ini memang akan digunakan oleh para kepala negara atau para presiden, salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini terlihat digunakan pada saat simulasi penjemputan tamu negara dari rutenya ITDC menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Dan selama simulasi berlangsung, lalu lintas di ITDC ini memang sempat dihentikan sementara dan sempat terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Namun memang setelah simulasi selesai, lalu lintas segera kembali lancar. Nah, itu untuk kepala negara. Nah, untuk tamu yang lain, baik masyarakat, kemudian delegasi dari negara-negara lain yang merupakan anggota G20 ini juga sudah disediakan kendaraan listrik berupa bis yang ada 30 unit jumlahnya. Dan kendaraan bus listrik ini memang sudah beroperasi sejak awal pekan lalu. Rutenya adalah Bandara Igusti Ngurah Rai, kemudian di kawasan venue KTT G20, kemudian di kawasan Nusa Dua, kemudian daerah Sawangan, Samabe, dan beberapa daerah lainnya. Ada beroperasi di 12 shelter atau di 12 titik dan beroperasi setiap hari sejak pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam waktu setempat. Sinta. Iya Dina, itu tadi persiapan di jalur darat. Jika dari jalur udara sendiri, apa saja persiapannya Dina? Tentu saja Sinta, karena selain jalur darat, tentu saja jalur udara ini harus dipersiapkan. Salah satunya adalah yang paling penting persiapannya di area Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Memang sejumlah aturan sudah diterapkan, salah satunya oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2022 tentang KTT G20 yang mengatur bahwa Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai akan beroperasi selama 24 jam sejak tanggal 12 hingga tanggal 17 November 2022 mendatang, dan akan ada pembatasan operasional atau limited operation selama tanggal 13 hingga tanggal 17 November 2022 mendatang. Nah, pembatasan operasional ini seperti apa? Informasi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada saat meninjau langsung kesiapan selama atau menjelang G20 ini disampaikan bahwa penyesuaian atau pembatasan ini dilakukan tidak secara kaku atau lebih situasional melihat kondisi yang ada. Kemudian Menhub juga menyampaikan meminta para maskapai ini untuk terus menginformasikan perubahan jadwal selama KTT berlangsung untuk masyarakat yang akan pergi menuju dan dari Bali. Dan selanjutnya kalau itu untuk pesawat komersil, untuk VVIP sendiri ini memang sudah disediakan ruang dan juga hanggar VVIP. Kalau Igusti Ngurah Rai ini memiliki 62 slot parkir pesawat untuk VVIP, ini dikhususkan ada 40 slot khusus untuk para kepala negara yang akan hadir selama G20. Berikut keterangan lengkap dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi. Lalu lintas dan penggunaan mobil-mobil listrik itu berjalan dengan baik. Apa yang dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan dan KL yang lain cukup memadai. Ada 30 bis yang buatan Indonesia yang akan dioperasikan di Nusa Dua dan dari Ngurah Rai ke Nusa Dua, sehingga itu berlangsung dengan baik. Bahkan di dalam Nusa Dua kita memberikan suatu anjuran atau memastikan bahwa pergerakan yang ada di Nusa Dua semuanya menggunakan EV, dari bisnya, kendaraannya, sampai motor yang kecil pun menggunakan EV. Dan ini tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi oleh stakeholder yang. Ya, Sinta, memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh baik AP1 dan juga Menteri Perhubungan ini untuk
agar supaya rute dan juga jumlah penerbangan tidak berkurang selama KTT G20 berlangsung. Salah satunya adalah dengan menambah bandara tambahan atau bantuan. Kemudian yang kedua juga ada beberapa delegasi beberapa negara yang diminta untuk datang ke Bali dengan menggunakan pesawat komersil, bukan dengan private jet atau pesawatnya yang dari negaranya masing-masing. Ini tujuannya adalah supaya penerbangan di Bali tidak terlalu terganggu. Dan pemirsa, CNBC Indonesia akan terus menginformasikan kepada Anda update dan situasi dari pegelaran KTT G20 langsung dari Bali sejak tanggal 8 November hingga 18 November 2022 mendatang. Tetap saksikan CNBC Indonesia, sementara demikian kembali ke Sinta. Ya, terima kasih atas laporannya Dina Gurning, selamat bertugas kembali.